Halo semuanya, selamat datang di Aso Fintech, channel yang membahas teknologi, gadget, dan juga komputer. Di video kali ini kita akan mereview sebuah headset dari Easy SMX, yaitu Easy SMX VIP 002D yang udah saya pakai ini. Sebelum kita mulai videonya, mungkin kalian agak asing dengan Easy SMX. Ya, saya tahu ini mungkin brand yang belum lama, jadi masih banyak di antara kalian yang belum tahu. Tapi sebenarnya saya udah pernah loh, udah buat review dari controllernya, dan menurut saya gamepadnya itu bagus, dan saya penasaran jadinya sama headsetnya. Jadi langsung aja kita review. Easy SMX VIP 002D ini kalau kita cari di marketplace itu harganya kisaran 400 ribuan. Di harga 400 ribuan, gimana kira-kira performa dari headset Easy SMX VIP 002D ini? Pertama kita bahas dari build quality-nya. Build quality dari headset ini itu menurut saya sih udah cukup bagus di rentan harga 400 ribuan. Bahan plastiknya itu kerasa premium, finishingnya halus, dan bisa kalian lihat untuk di bagian ukurannya itu ada semacam besi, dan kayaknya ini bakalan kokoh banget dan kayaknya nggak gampang rusak headsetnya. Untuk bagian material di ear cups-nya ini bahannya kulit sintetis dan foamnya itu sangat lembut loh. Jadi kayaknya nyaman banget kalau dipakai. Saya udah coba sih, nanti kita obrolin juga di bagian kenyamanannya. Di bagian atasnya juga ada foam yang lumayan gede di sini. Bisa kalian lihat, dan foamnya ini nyaman banget sama kayak bantalan untuk telinganya. Kalau masalah kabelnya itu bisa dibilang tebel banget ya. Tebel tapi ya nggak terlalu berat sih, jadi nggak terlalu mengganggu. Nah, kenapa saya bilang nggak terlalu mengganggu? Karena ada headset yang kabelnya itu tebel, dan di sini kayak ada untuk ngatur mikrofon atau ngatur volumenya, dan itu sangat mengganggu. Tapi di sini nggak ada, kabelnya itu polosan aja sampai ke USB-nya, dan jadi nggak ada masalah dengan kabelnya, apalagi ada kayak gantungan controller yang mengganggu. Di headset ini nggak ada kayak gitu. Nah, kenapa di sini nggak ada controllernya? Kenapa nggak ada untuk pengaturan mikrofonnya? Karena semua pengaturannya ada di headsetnya. Menurut saya ini keren banget desain dari Easy SMX. Karena bisa kalian lihat di sini di sebelah kiri itu ada tombol mikrofon, di mana bisa kalian pencet, nanti lampu mikrofonnya mati, itu tandanya kalian sedang nge-mute mikrofonnya. Kalau kita pencet lagi, dia bakalan nyala lagi. Dan di sebelah ini ada bunderan yang ada RGB-nya, ada tulisan volume. Kalau kita putar, nanti dia ke kiri dia makin kenceng, ke kanan paling makin pelan gitu suaranya. Jadi nggak usah pakai controller yang biasanya ada di kabel, yang kadang itu mengganggu sih kalau ada di headset gitu. Kayaknya gimana gitu. Dan di sini udah langsung diatur dari headsetnya. Ini adalah menurut saya desain yang cukup bagus dari Easy SMX. Di sebelah kanan itu ada knob putaran untuk ngatur-ngatur RGB-nya. Jadi RGB itu bisa diatur, tinggal kalian putar aja mau warna apa nih, merah, mau warna oranye, kuning, hijau, biru, mau warna pink, atau terakhir merah, itu bisa kalian atur di sini. RGB-nya itu cuma diatur via wheels yang ada di sininya aja, jadi bukan RGB yang 16 juta warna. Ya, walaupun begitu sih menurut saya ini udah cukup, karena ya soalnya RGB-nya itu nggak banyak dan kelihatannya sih simple aja gitu. Jadi warnanya di sini ya paling nggak ada RGB-nya biar lebih keren sedikit headsetnya. Tapi karena menurut saya, karena emang desainnya simple, masalah RGB-nya nggak 16 juta warna itu nggak terlalu bermasalah, karena memang kayak gini aja simple dan keren. Detail kecil yang menurut saya keren banget yang ada di headset ini bisa kita lihat dari pengaturan tinggi dari bandnya ya. Bisa kalian lihat di sini ada ukurannya, ada 2, 4, 6, 8. Jadi kalian bisa atur dengan presisi di sini, mau ada 2, 4, 6, 8 biar sama kayak sebelahnya. Bayangin aja, kadang kan kita suka ngatur-ngatur gitu ya. Misalkan kita tarik-tarik, kalau headset biasa di sini biasanya nggak ada pengukurnya, jadi kita kira-kira aja. Misalkan 2 kali ceklek gitu. Di kanannya juga 2 kali ceklek. Nah, kalau di sini sih enggak gitu, udah ada penggarisnya. Jadi kita mau misalkan di kanan 2, di kiri 2, jadi balance gitu. Nggak kayak headset yang ya kira-kira aja di sini berapa, di kanan berapa gitu. Jadi kayaknya nggak, kiri kanannya nggak sama gitu kan. Ada orang yang merasa kalau di kirinya 2, di kanannya harus 2 gitu kan. Ya tergantung orangnya juga sih. Kalau saya sih menurut saya nggak masalah. Tapi kalau ada pengukurannya kayak gini, ini bagus banget gitu. Bahkan di headset 1 jutaan saya melihat
mereka cuma ya tarik ceklek-ceklek aja gitu, nggak ada pengukurnya kayak gini. Jadi ini adalah detail kecil yang menurut saya sangat bagus ada di EasySMX. Bukan cuma karena dia ada penggarisnya terus kayaknya ini lebih enak gitu dipakainya, enggak juga. Nah, selain itu juga EasySMX punya detail, walaupun ini harganya 500 ribuan, bisa kalian lihat di bandnya ini, kalian bisa lihat ini berputar ya. Nah, jadi di sini itu bakalan bisa memberikan efek sangat nyaman di kuping, karena bisa kalian lihat dia bakalan mengikuti kontur dari kepala kalian gitu. Jadi saat dipasang, karena dia bisa ada putaran gitu, jadi bakalan pas banget di kuping kalian dan bakalan nge-seal yang cukup bagus. Jadi hasil sealnya dan juga hasil fittingnya itu kayaknya bakalan pas banget di kebanyakan orang, karena memang bukan cuma kiri kanannya itu ada ukurannya, bisa kita panjangnya sama, tapi di headbandnya ini juga ada putaran, jadi bakalan mengikuti kontur kepala kalian yang bakalan membuat isolasinya yang di atas headsetnya ini bakalan sesuai dengan bentuk kepala kalian, jadi suaranya nggak bocor-bocor keluar dan kalian dapat isolasi suara yang bagus. Nah, ngomong-ngomong suara, gimana suara dari headset ini? Impresi saya tentang suara headset ini adalah headsetnya nggak ngebas. Jadi ini bukan headset gaming yang ngebas banget, bukan. Ini lebih ke soundstage yang luas. Jadi soundstage-nya luas untuk main game FPS, kalian bisa denger itu step dari kiri, kanan, depan, belakang dengan cukup bagus. Dan headset ini juga dimarketingkan bisa 7.1 surround sound, jadi suaranya memang menurut saya untuk bermain game udah sangat bagus di rentan harga 500 ribuan tentunya. Kalau untuk suara dengerin musik gimana? Nah, ini adalah menurut saya kelemahan dari headset ini. Kalau kalian suka main game, suka dengerin musik juga, suara yang dihasilkan dari headset ini itu ya dari skor 0 sampai 10 mungkin skornya 4 gitu. Ya bisa dibilang ya kalau kalian pingin dengerin musik gitu, mending pakai headset yang lain sih. Kalau kalian memang pendengar musik yang bisa dengerin bass, treble, mid, itu bisa kalian bedakan, pasti headset ini tuh bakalan kerasa aduh suaranya kok kurang ya untuk musik gitu. Tapi ya nggak apa-apa sih, karena memang ini headset gaming, tujuannya untuk gaming, dan untuk gaming kualitas suaranya udah cukup bagus, walaupun untuk musik ya kurang begitu memuaskan sih. Nah, sekarang kita coba gimana suara mikrofonnya. Dan menurut saya ini suara mikrofonnya bagus ya. Untuk di rentan harga 500 ribuan, bisa kalian dengar sendiri yuk. Langsung aja kita tes, sound test. Nah, ini dia suara yang direkam menggunakan EasySMX VIP 002D. Menurut saya suaranya bagus dan layak banget untuk kalian jadiin mikrofon kalau kalian YouTuber gaming, podcast, atau ya kalian suka ngerekam suara yang direkam menggunakan mic ini tuh hasilnya menurut saya bagus. Dimana banyak ya headset bahkan di harga 500 ribuan atau bahkan ada yang sejuta, saya pernah nyoba juga, suaranya nggak sebagus ini mikrofonnya. Suaranya jelas, clear, noise-nya sangat minim, ada auto gain control. Jadi menurut saya sih suara dari mikrofon ini tuh ya sangat layak banget gitu. Apalagi kalau kalian pingin jadi YouTuber gaming, buka podcast, kalian males pakai mikrofon yang gede-gede gitu, yang ada di sini gitu kan, harus setup lagi. Tapi menurut saya ya udah pakai headset ini suaranya bakalan bagus, dan menurut saya ya bisa dibilang lumayan profesional ya, walaupun suaranya ya nggak bisa sebagus setup audio yang mungkin seharga 3 juta ya. Iyalah ya, harganya beda jauh gitu. Tapi paling enggak kalau didengerin sekilas, suara yang dihasilkan atau yang direkam menggunakan EasySMX VIP 002D ini bisa didengar cukup bagus, dan penonton kalian juga bakalan suka suaranya karena memang suaranya nggak mendem, suaranya bisa dibilang natural, dan ya pasti penonton kalian bakalan seneng gitu, karena memang suaranya menurut saya sekali lagi di rentan harga 500 ribuan ini adalah salah satu headset yang saya rekomendasikan untuk kalian yang gamer dan juga pingin cari mikrofon yang kualitasnya bagus. Tapi sekali lagi seperti yang saya bilang tadi, kalau untuk dengerin musik ya mungkin kalian bisa cari headset yang lain selain yang ini. Jadi kesimpulannya gimana? Di harga 400 ribuan, headset ini menurut saya punya kelebihan yang
cukup bagus, build quality-nya bagus, desainnya bagus menurut saya, dan juga fiturnya dia kabelnya polosan, dan untuk ngatur volume ada di sebelah kiri, nge-mute mic ada di sebelah sini, headsetnya tinggal kalian pencet, nanti lampunya bakalan mati, bisa kalian lihat ya. Nih. Nah, kalau lampunya mati tadi artinya dia nge-mute gitu, dan kalau mau ganti RGB juga tinggal di sini, simple gitu. Ya, menurut saya itu kelebihannya, tapi kekurangannya sekali lagi untuk dengerin musik, suaranya ya kurang begitu bagus. Oke, kayaknya itu dulu untuk video kali ini. Semoga kalian tertarik pingin headset kayak gini. Kalau kalian tertarik, linknya ada di kolom deskripsi. Kalau kalian punya saran, komentar, langsung aja tulis di kolom komentar. Nanti kalau pertanyaannya bagus, mungkin saya bakalan buatin videonya juga. Oke, kayaknya itu dulu untuk video kali ini. Makasih buat kalian yang udah nonton. Kalau kalian masih punya pertanyaan tentang headset ini yang mungkin nggak dibahas di video ini, langsung aja kalian tulis di kolom komentar. Saya Alvin, kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Dah.